Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah keluarga besar UM Metro, dosen karyawan dan seluruhnya yang hadir, para pimpinan. Alhamdulillah pimpinannya hari ini kita, karena rektor, wakil rektor kita ada, dan sebagian pemimpin yang lain karena ada iklan pelatihan atau pemahaman mendalam tentang persyarikatan, hingga yang hadir ini kita yang tidak berkesempatan untuk melaksanakan tugas ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala yang saya muliakan, Pak Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, Pak Agus Sutanto, Pak Agus Sucarwanta, Pak Purwiro, dan Pak Sabdo. Terusnya ini sudah mewakili kita sekalian, yang pejabatnya dan yang hadir sekalian, jemaah sekalian. Materi yang diberikan kepada saya judulnya indahnya apa Mas Beni? Indahnya sedekah. Pertanyaannya, siapa yang sudah merasa indah dengan sedekah? Bukankah kita selama ini merasa sulit? Dan sedekah itu bagian momok dari kita. Karena buktinya banyak sebagian kita itu pelit, tidak mau bersedekah. Sehingga ketika Erdogan didatangi, bagaimana negaranya cepat sekali perkembangan ekonominya, bagaimana tata kelola negaranya dengan sangat baik. Dia sampaikan 3 hal. Yang pertama, tegakkan subuhnya itu berjamaah seperti subuhnya sholat Jumat. Pertama, kaum muslimin, khususnya para ikhwan, bapak sekalian yang akhir balik, itu sholat subuhnya berjamaah itu seperti sholat Jumat perbandingannya di Indonesia. Kalau itu sudah terwujud, maka keikhlasan dalam beribadah itu sangat terukur. Kemudian yang kedua, kalau ingin makmur negaranya, biasakan rutinitas itu berinfak dan bersedekah. Biasakan sedekah itu sebagaimana kita sholat, kita puasa, kita baca Al-Quran, itu sama, tidak dibedakan. Kita sholatnya setiap hari, tapi sedekahnya belum tentu setiap hari. Bahkan bisa jadi cuma sekali. Dan kalau di Persyarikatan Muhammadiyah itu dan terbiasa namanya sedekah itu seperti dipaksa. Saya 2 hari kemarin itu 4 proposal masuk, judulnya yang terhormat Ayahanda, dari IBM, dari IMM, ya, kegiatan mereka, dan kita support. Yang 2 dari calon SD Muhammadiyah Metro Timur, ini karena belum punya, sedang dirintis kemarin Bu Eva ya,
Kemudian SD Muhammadiyah Lampung Timur di Batanghari sini, di belakang bekas kantor gudang beras. Di situ akan didirikan SD Muhammadiyah. Penggagasnya Suryani, adik kelas saya ini Sulfi. Ini hampir yang namanya keluarga besar Muhammadiyah itu jangan heran. Bahkan kemarin ada pengurus Lajismu sebentar-bentar proposal, dan dari Muhammadiyah terus apa kontribusinya kepada UM. Saya katakan kalau pelit jangan jadi pengurus Muhammadiyah, jangan jadi takmir masjid. Kenapa? Karena membesarkan, mendewasakan kualitas iman dan takwa itu adalah sedekah. Nah, jadi ini sebagai pengantarnya kita membuka surat Al-Imran ayat yang ke-16. Silakan HP-nya dibuka Bapak Ibu. Lihat Al-Imran itu surat ketiga ayat yang ke-16. Supaya kita ngajinya berbarengan. Jadi kalau saya ngaji itu sering di depan pakai HP, itu sebenarnya kita juga koreksi ayat apa yang dibuka, tafsir apa, kemudian kitabnya apa, bisa tanya semua pada ChatGPT, pada AI, mudah sekarang hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunlah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi yang berpotensi dimaafkan Allah itu adalah orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar beriman itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu lengah dari ketakwaan itu. Artinya apa? Tidak menegakkan syariat dengan menjalankan ibadah mahdhah, ibadah yang Allah perintahkan sebagai tauhid rububiyah, penghambaan kita kepada Allah. Buktinya dengan manifestasi baik rukun iman maupun rukun Islam. Jadi orang-orang yang berdoa, tadi saya kasih pengantar dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku Muhammad bertanya kepadamu inni fa inni qarib, jawablah Allah itu dekat kepada yang meminta hambanya. Maka perintahkan hambanya itu taat ibadah dengan imannya itu. Dan kalau dia taat ibadah kemudian memohon kepada Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, pasti janji Allah akan dikabulkan permintaannya itu. Kalau tidak dikabulkan selama ini karena ditunda, Allah Maha tahu kapan posisi tepatnya kita itu akan diberikan sebuah amanah di mana prediksinya kita akan mampu melaksanakan amanah itu. Jadi kalau hari ini Anda tidak diutus untuk pelatihan di provinsi, di wilayah, karena notabene bukan pimpinan, karena memang belum dikasih amanah sama Allah. Dan itu lebih baik kalau kita prasangka baiknya kepada Allah. Maka itu akan diberikan pada saatnya. Saatnya siapa? Biasanya orang-orang yang karir itu akan mulai kualitasnya bagus di usia 40. Dan ekonominya 45, 40 itu sudah mulai sangat tinggi. Itu dari puncaknya.
Dan kalau kemudian di saat itu juga orang itu belum taat ibadah, sangat kecil kemungkinan orang itu akan ibadah selanjutnya. Dan ini sudah sepertiga perjalanan hidupnya. Karena kalau di usia 50 tidak mungkin lagi, hampir tidak mungkin. Itu tambah 50 lagi kemudian dia akan umur 100 baru nikah. Melainkan sudah sangat dekat. Maka tidaklah perlu kita berlomba mengumpulkan harta, karena memang kita diciptakan bukan untuk kerja, cari harta itu bukan. Kita itu diciptakan ibadah, bukan diciptakan jadi dosen, jadi karyawan yang duitnya banyak, tidak. Itu sebagai sarana saja. Kalau dijadikan dosen yang bertakwa, karyawan yang bertakwa, jadikan dokter yang bertakwa. Dan dokter, karyawan, siapa itu hanya sambilan, karena tugas pokoknya wama malakul jinnah wal insan ila liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali ibadah pada Allah. Jadi ibadah itu adalah penuh waktu. Halo, jangan depan pintu, sini, maju semuanya. Kalau ingin serius ngajinya. Karena yang di depan saja ini belum tentu ini Pak Agung, nanti kita diskusi setelah ini ngajinya itu nyangkut atau nggak bagus. Apalagi di belakang sana, pikirannya yang sudah Ramadan, pikirkan hari raya itulah, waduh, rumahnya mau dicat apa kan gitu. Nah, semakin jauh. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita. Jadi orang-orang yang berdoa itu, dia berhak berdoa minta pada Allah kalau apa? Imannya itu sudah baik dan dia mohon ampun kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Tapi punya syarat. Syaratnya apa? As-sabirin, as-sabirina was-sabiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirin wal-mustaghfirina bil ashar. Juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelum fajar. Kalau ingin mulia, ini Pak, syaratnya dipenuhi dulu. Apa? Bisa beribadah. Sabar itu hasilnya adalah sholat itu hasilnya adalah kesabaran. Sebagaimana Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab kemarin, di mana Rajab itu adalah arba'atun hurum, minha arba'atun hurum. Ya. Ketika Al-Taubah 36 itu Allah katakan inna idza suhuri indallahi asna asara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, segala seisinya diciptakan juga dalam 1 tahun 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihurumkan. Bulan yang disucikan. Bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Rajab istimewa, ada apa? Ada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kegundahan Rasulullah karena dakwanya ditutup habis dengan meninggalnya Khadijah, saudagar kaya yang menopang dakwah Rasul, istri tercinta. Secara politik pamannya yang menguasai, melindungi, ya, itu kemudian Allah panggil, maka secara kekuasaan politik tidak ada yang melindungi. Di saat itu banyak sahabat dimutilasi, dibunuh, ya, dikucilkan, diboikot dan seterusnya. Akhirnya Rasul kemudian menyendiri berdoa kepada Allah, yang kemudian Allah angkat, yang kemudian intinya selesaikan masalahmu, bisa beri dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Karena kalau dengan ekspansi senjata kekuasaan, Anda ini siapa? Gak punya siapa Muhammad Rasulullah, hanya punya Allah. Maka dekatilah hati manusia itu dengan sabar dan sholat. Akhirnya selesai, alhamdulillah. Jamaah sekalian, as-sabirin was-shadiqin, sabar dan benar.
Benar dan jujur itu tidak mudah. Sabar dan benar itu tidak mudah. Artinya, Bapak sekalian, berbanggalah Anda punya modal sedikit tapi jujur dan benar. Itu lebih baik daripada mereka yang kaya hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil dari pembengkakan anggaran yang itu bukan hak Anda. Ini akan membakar Anda di neraka. Yakinlah, kembalikan itu bukan hak Anda. Lebih baik apa adanya kita nikmati dengan syukur dan sabar atas pemberian Allah, dengan qanaah menerima apa yang Allah berikan. Tidak usah lebih dari itu. Kenapa? Harta tidak tertukar. Pasti Allah tentukan rezeki Anda. Asal usaha keras, usaha cerdas, usaha ikhlas. Gak usah minta jabatan. Dan berikan kritik, walaupun kritik itu selalu tidak menghasilkan sebuah perubahan yang baik, tapi setidaknya pernah berbuat. Dan itu invest kita di akhirat. Jadi sering saya sampaikan, kalau senang cinta karena Allah, kalau mengkritik tidak senang tidak suka karena Allah, silahkan saja. Urusan manusia itu sementara, urusan Allah selamanya. Kita akan segera meninggalkan dunia fana ini, artinya hancur. Tapi kita akan menuju tempat yang keabadian, dan itu ditujukan dengan kesabaran, kebenaran, dan kejujuran. Kemudian wal qanitin, wal munfiqin, wal mustaghfirin. Kemudian di samping sabar, benar, jujur, itu taat ibadah. Taat ibadah. Jadi sekejur hidup kita ini ada program, Pak. Minimal yang kita lakukan dalam qiyamul lail itu sholat kita 11 rakaat, dua kita 4 rakaat. Kemudian tahu kita 11 rakaat. Terus kapan kerjanya kita kerjakan sholat itu semuanya? Yang memang semua itu gak penting. Yang penting itu ibadah. Kalau ibadahnya sudah, baru sisa waktunya untuk kerja. Karena hidup kita ini itu ibadah, bukan bekerja. Kerja itu menopang ibadah. Kan kebalik sekarang. Menturutkan kerja luar biasa, ibadahnya tertunda. Kenapa? Karena sibuk, gak sempat lagi. Hei, kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk kerja. Mindsetnya kebalik. Bapak Ibu jemaah sekalian, maka orang yang sabar, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang taat itu menginfakkan hartanya. Ciri orang yang ibadahnya benar itu menginfakkan hartanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, pekerjaanmu, mengurus istri dan anak-anakmu, mengurus bisnismu, pertanianmu, ngandirilah, menyebabkan kamu lupa mengingat Allah. Sibuk, gak ada waktu. Ngandirilah, tidak ada mengingat Allah. Mengingat Allah itu buktinya apa? Sholat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Barang siapa yang berlomba mengejar dunia itu lupa mengingat Allah, tidak sholat, maka tergolong orang-orang yang merugi. Orang merugi itu pasti tempatnya di tempat yang buruk, yaitu di neraka. Dan kalau dia sudah kerja tidak melupakan sholat, ada hasilnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan belanjakanlah, tidak semua dalam bentuk materi, tapi semua dalam bentuk kehidupan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan belanjakanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian, di mana itu adalah tanda tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi toleransi. Wa idza asabatkum musibah, jika terjadi sebuah musibah, qalu maka katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali padamu. Ini adalah pembeda, pemutus. Maka jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Kenapa? Sakit itu pemutus dari aktivitas yang mudah dilakukan oleh orang yang sehat. Orang yang sakit susah beraktivitas.
jagalah mudamu sebelum tuamu. Kalau kritik yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat itu juga belum membelalakkan mata hati kita, sampai kapan? Banyak umat Islam yang hidupnya itu puluhan tahun, sholatnya, sujudnya sudah ribuan kali, tapi tidak ngerti apa yang dibaca, apa artinya, apa maknanya, nggak ngerti gerakannya. Bagaimana sholat itu kemudian bisa menempati ruang tertentu yang sangat dinamis, yang indah, di mana step demi step, tahap demi tahap itu dilalui dengan sangat sempurna. Itu adalah orang yang sholatnya dengan hati-hati. Contoh misalnya ketika dia setelah rukuk iktidal kemudian sujud, maka sujudnya itu sholat yang benar itu sampai darah itu mengalir ke otak, ke tempat sujud itu. Andai kata sholat kita itu seperti kecapung yang cebok itu, cepat sekali gitu, maka darah akan mengatakan, hei Daryanto, kamu main-main sholatnya. Saya darah itu belum sampai ke otakmu itu, sudah berangkat lagi. Yang benar saja kau ini. Fawailul lil musholli. Pencuri-pencuri dalam sholat adalah orang yang gerakannya, ucapannya itu tidak sempurna. Jadi harus sujud dulu itu mau baca subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, baru kemudian diangkat. Maka darah mengatakan itu benar. Kenapa? Karena kami sudah sampai kepada otak. Andai kata belum, maka darah dan 360 sendi tubuh kita itu akan menuntut kita di saat kita sholat itu adalah pencuri. Lawang sholatnya nyolong apalagi yang lain. Maka sholat akan menjadi barometer ukuran kita. Nah, jamaah sekalian, kita kembali ke sini. Jadi menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan infak yang terbaik itu ada dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh. Maka Pak Agus Sujarwantai ini jamaah saya di Al-Mujahidin Komplek Madiyah. Alhamdulillah beliau tekun, rajin, dan kadang tak ingatkan sudah infak atau belum Pak Agus. Karena masuk masjid itu pertama baca doa, pakai kaki kanan, kemudian yang kedua mengeluarkan infak ke kotak amal, baru tahiyatul masjid. Dan 2.000, 5.000 yang kita keluarkan saya itu menjamin kita dari siang kubur andai kata hari itu kita mati. Jadi infak ini adalah sangat penting. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Belanjakanlah sebelum waktu itu terbit. Jaga mudamu sebelum tuamu, karena tua yang tidak beriman itu akan susah di masa tua. Maka buatlah hari ini untuk hari esok cerdas di usia tua, dengan banyak hafalan Quran hadisnya, banyak ibadahnya, dan setidaknya banyak infak, menyebabkan banyak orang datang ke kita untuk mendengarkan fatwa kita dan kemudian mau melaksanakan pesan-pesan dakwah. Yang ketiga kata Erdogan, ya, kalau sholat subuhnya seperti Jumat di Indonesia ini, kalau kemudian orangnya itu sudah menjadikan dirinya wajib berinfak, yang ketiga adalah menyambung silaturahmi. Ini sangat penting. Kenapa kita ini sering ada kontra, sering ada permusuhan, sering ada salah paham, salah sangka? Lemahnya silaturahmi, komunikasinya terputus, sehingga yang ada itu adalah sakwasana. Maka umumkan kepada dunia, Daryanto tidak punya musuh, tidak pernah memusuhi seseorang. Kalau itu salah pasti ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Surga tidak bisa menerima kalau ada orang di hatinya ada kebencian, ada kesombongan. Ya. Maka saya tidak ingin bangkrut untuk itu. Oke, selesai, tidak ada musuh Daryanto. Silakan dibuka aibnya seluas-luasnya. Kabarkan kepada dunia supaya Daryanto itu bisa ngaca, bisa evaluasi dirinya menjadi orang baik.
Kalau dibiarkan dia akan terjerumus. Itulah kita. Itulah kita. Jamaah sekalian, ini beberapa ayat-ayat yang penting ya, yang terkait dengan infak dan sedekah. Jamaah sekalian, infak dan sedekah pada bulan Ramadan, Rasulullah itu seperti angin yang berhembus, sangat cepat, sangat kencang, gitu ya. Dan ternyata orang yang menginfakkan hartanya itu, dia langsung akan dilipat gandakan hartanya. Harta dunia tidak selalu berbentuk materi yang kita nikmati, tetapi ketentraman batin, ya, kebahagiaan hidup, ketenangan, kesejukan jiwa, tatma'innul qulub ala dzikrillah. Dengan berzikir pada Allah, hati menjadi tentram. Jadi tidak ada sesuatu yang dipaksakan yang harus mengejar, tidak, santai saja. Semua berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tinggal 2 menit lagi. Saya mengingatkan untuk Ramadan, ya. Jamaah sekalian, sahabat itu menyambut Ramadan itu 6 bulan. Kita sekarang tinggal 1 bulan, bahkan ini tinggal beberapa hari. Artinya apa? Ramadan itu kan berhasil kalau kita mengawali dari Rajab, sholatnya udah bagus, baru Sya'ban. Sya'ban ini adalah amal ibadah di mana 1 tahun penuh itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah senang kalau ketika pahalanya dilaporkan kepada Allah itu beliau sedang berpuasa. Rasulullah berpuasa Sya'ban itu puasa terpanjang dalam puasa sunnah. Puasa penuhnya adalah Ramadan. Rasulullah pernah puasa Sya'ban menyambung Ramadan karena terbiasa puasa sunnah. Walaupun Rasul juga sering sekali tidak puasa sunnah. Maka bagi kita silakan memperbanyak untuk menegakkan sunnah dengan puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban itu kalau kita terbiasa Senin Kamis, dalam 1 bulan itu ada 8 hari, maka puasa kita minimal 9 hari. Kalau terbiasa dengan Yaumul Bid, berarti tambah 3 hari. Kenapa? Ini supaya tidak menyelisih sunnah. Kalau tidak pernah puasa, ya sudah, tidak ditekankan untuk berpuasa. Maka kita harus programkan puasa ini mencapai 9 hari dalam bulan Sya'ban, dan ini sudah hari yang ke-7 atau ke-6? Sudah ke-7, ke-6 ya? Ke-7 ya? Ya sekitar itulah. Artinya kalau nggak diprogramkan tidak. Jadi Ramadan yang saya tawarkan dengan teori itu ada pertama saum Ramadan. Puasa Ramadan itu akan berat kecuali bagi mereka yang biasa Senin Kamis atau Yaumul Bid. Ramadan tidak akan sempurna kalau tidak puasa Sya'ban. Dan Ramadan tidak akan sempurna kalau tidak puasa Syawal 6 hari. Jadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan perhitungan, ya, halal haramnya, pantas tidaknya, ya, mendahulukan tentang sunnahnya, kemudian maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian dia Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tradisi salafus saleh kita ikuti supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan itu dilaksanakan, ditutup dengan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyanid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, baginya seperti puasa sepanjang masa. Dan banyak pintu yang indah, bukan hanya pintu sedekah, tetapi pintu surga namanya Ar-Rayyan, itu diperuntukkan bagi mereka ahli saum. Habis ya. 1 saum Ramadan, kedua qiyamul Ramadan atau taraweh
Ketiga, tilawah Quran atau tadarus, infak sedekah Ramadan, kemudian memperbanyak di bulan Ramadan dengan istighfar, ya. Kemudian lakukanlah iktikaf, ya. Saya umumkan di Masjid Al-Mujahidin itu iktikaf gratis, tetapi kita tidak menolak kalau ada yang membantu, ya. Silakan 10 hari yang terakhir sudah kita persiapkan semuanya. Kemudian kalau mampu umroh Ramadan lebih bagus. Kemudian jangan tinggalkan membayar zakat mal, itu dihitung, diusahakan di bulan Ramadan supaya berlipat ganda. Kemudian muliakan orang tua, guru-guru kita. Buatlah THR, tunjangan hari Ramadan, itu berikan menjelang Ramadan, ya. Jadi THR itu sudah tidak ada lagi, karena itu budaya, tidak ada yang istimewa di hari raya. Istimewanya adalah Ramadan. Beli baju untuk Ramadan, kue juga untuk Ramadan, semuanya untuk Ramadan, ya. Kemudian yang terakhir bayar zakat fitrah. Kemudian walitum milul iddat walitukab dirullaha ala mahadakum wala'alakum tashkurun. Kita menyudahi kemenangan dengan takdir, tahlil, takdis. Kemudian kita kembali ke sucian lagi. Mohon maaf lahir batin. Atau barokah minna wa minkum. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf selama ini. Terima kasih tadi sudah ada yang melunasi untuk kurban, ya. Alhamdulillah sebagian masih banyak, ya. Pak Nyoto dan kawan-kawan, Pak Prof Marzuki itu daftar waktu itu, tapi belum 1 sen pengisi, ya. Nah, jadi diingatkan kepada kita sekalian, sudah ada sekitar 19 orang. Nah, monggo segera supaya kita mempersiapkan untuk kurban ke depan, ya, lebih baik. Sekali lagi lazismu terbuka, ya. Dan mari koreksi bersama, dan fundraisingnya, pengumpulannya maupun pembelanjaannya itu disampaikan dengan secara terbuka, dan kita harapannya itu menjadi penyelamat kita di dunia wal akhirah dengan membantu anak-anak kita, para mahasiswa yang tidak mendapatkan IP dan secara ekonomi sangat lemah. Maka lazismu salah satu solusi yang membantu mereka sukses masa depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.